Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pertama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini. Mudah-mudahan nanti hasil dari mediasi hari ini akan memberikan manfaat kepada kita. Senang sekali para pihak bisa hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Muhasor, mediator bersertifikat yang akan memandu Bapak Ibu semua, para pihak untuk melakukan mediasi pada siang hari ini. Nah, ibu-ibu semua, ucapan terima kasih dari saya karena ibu-ibu telah memilih kantor ini sebagai tempat untuk bermediasi. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari jalan tengah dari permasalahan ibu-ibu semua sebelum permasalahan ini akan kepada tingkat selanjutnya. Dan semoga permasalahan ini selesai di sini. Jadi ibu-ibu semua itu tidak harus membawa permasalahan ini ke pengadilan. Karena apa? Karena mudah-mudahan nanti kesepakatan ini akan menghasilkan sesuatu yang disepakati oleh pihak ibu dan pihak ibu semua. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu semua, untuk tertibnya kegiatan, dalam kegiatan mediasi ini kami harus memberikan, atau kita semua harus memberikan aturan nih. Baik, saya pandu ya Bu. Ya. Yang pertama, aturan yang harus kita sepakati adalah dalam mediasi ini para pihak tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Para pihak tidak boleh menunjuk-nunjuk. Para pihak juga harap menurunkan tensi volume suaranya. Kemudian tidak ada penggunaan senjata api, senjata tajam, atau hal-hal yang dapat melukai. Itu ya, setuju ya? Ya, ibu-ibu semua setuju? Ya. Baik, sebelum kita mulai, saya harus berkenalan dulu nih dengan pihak pertama dengan pihak kedua. Silakan Bu, diperkenalkan Bu. Ya, saya Putri Astuti Pak, selaku anak pertama dari keluarga kami. Ya, selanjutnya pihak kedua silakan. Saya Yayu Pak. Saya adalah adiknya Mbak Tri. Baik, saya perjelas ya para pihak ya. Jadi ibu-ibu ini adalah adik kakak ya dari almarhum Wahab dan Ibu Siti Aisyah ya, almarhum juga ya. Betul. Oh ya, artinya benar-benar keluarga ya, mempunyai hubungan adik dan kakak ya. Iya. Dan anaknya hanya berdua Bu, almarhum Wahab ini. Iya Pak, yang punya dua anak perempuan. Baik, selanjutnya saya ingin mulai masuk ke dalam permasalahan yang ada ya Bu. Ketika nanti dari pihak satu menjelaskan, pihak dua mohon mendengarkan ya. Nah, silahkan coba dari Ibu Tri. Ya. Silahkan sampaikan maksud dan tujuannya Bu. Ya. Baik, singkat cerita, kedua orang tua kami kan sudah tidak ada ya Pak. Kemudian meninggalkan kami, kakak beradik, anak perempuan. Nah, kedua orang tua kami ini mempunyai sedikit harta ya Pak, yaitu berupa 6 hektar tanah dan 1 buah rumah. Rumah yang kemarin memang ditempatin kedua orang tua kami. Nah, kemudian setelah orang tua kami nggak ada kan, ya otomatis jatuh kepada kami berdua ya Pak ya, gitu. Yang berupa tanah dan rumah tadi gitu. Nah, kemarin kami coba sudah ngobrol, saya sama adik saya ini sama si Yayu, bagaimana nih tentang pembagian harta yang ditinggalkan oleh ibu dan bapak gitu. Nah, kalau saya sebagai kakak yang tertua dan memang selama ini orang tua itu menjadi tanggung jawab saya gitu Pak, karena kan tadi saya keluar dari rumah ibu suaminya. Nah, saya yang tetap stay di rumah sambil mengurus untuk orang tua saya yang sudah lansia sampai akhirnya meninggal gitu Pak. Kalau saya sih kemarin saya sampaikan bahwa bagaimana kalau tanah yang 6 hektar itu kami bagi 2 rata, 3 hektar, 3 hektar. Nah, tapi karena bukan berarti saya juga mengungkit ini ya Pak, tapi memang kenyataannya saya yang kemarin mengurus kedua orang tua saya gitu Pak. Jadi mungkin layak kalau saya mendapatkan lebih, yaitu plus rumah yang ditempati orang tua itu, karena saya juga tinggal di situ sampai orang tua saya nggak ada gitu. Jadi rumah itu ya udah menjadi saya gitu, sehingga saya seterusnya tinggal di situ karena kalau adik saya kan sudah ikut suaminya. Jadi dari harta yang ditinggalkan itu saya mendapatkan 3 hektar tanah dan rumah. Adik saya si Yayu mendapatkan 3 hektar tanah, karena memang hanya itu yang ditinggalkan kedua orang tua kami gitu Pak. Kalau saya seperti itu Pak. Baik, pada pihak sebelum kami lanjutkan, nah, salah satu nanti tahapan mediasi itu ada yang namanya kaukus atau pertemuan tersendiri. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan, saya atau pihak pertama bisa bertemu dengan saya, setelah itu pihak kedua bisa bertemu dengan saya. Nah, itu bisa disampaikan, itu nanti prosesnya. Tapi kalau memang permasalahan ini bisa langsung selesai, maka bisa juga proses kaukus tadi tidak perlu. Nah, seperti itu ya, sepakat ya. Nah, sekarang kami ingin dari Ibu Yayu ya. Kalau Ibu Yayu gimana pinginnya? Kalau menurut saya sih itu tidak adil ya Pak ya. Karena kenapa? Saya juga ikut andil meremah rumah tersebut Pak. Gitu kan. Sehingga saya juga berhak untuk mendapatkan rumah tersebut. Gitu.
Nah, jadi kalau Ibu Yayu pinginnya seperti apa, Bu? Pembagiannya harus adil juga. Rumah itu dibagi dua, kemudian tanah pun juga harus dibagi dua. Seperti itu. Baik, jadi saya simpulkan dulu ya dari permintaan atau keinginan para pihak. Yang pertama, kalau dari kakak tertua, Ibu Tri ini inginnya harta warisannya itu dibagi. Yang pertama itu tanah yang 6 hektar dibagi dua, setengah hektar buat Ibu Tri, 3 hektar buat Ibu Tri, 3 hektar buat Ibu Yayu. Kemudian rumahnya yang ditempati oleh almarhum itu menjadi bagian dari Ibu Tri, dengan alasan adalah beliaulah yang merawat ketika ayahnya sakit dan lain-lain, seperti itu ya, Bu. Yang Itu, ingin sampai itu kalau dari Ibu ya. Iya. Sedangkan dari Ibu Yayu menginginkan pembagian harta waris itu harus dibagi dua sama rata ya, Bu. Nah, misalkan tanahnya tadi yang 6 hektar itu dibagi dua menjadi 3 hektar, kemudian rumahnya itu dibagi dua juga. Nah, baik, seperti itu. Kayaknya kami harus mengadakan pertemuan tersendiri nih kepada pihak-pihak, saya dengan Ibu Tri selama 1 jam. Nanti setelah itu saya dengan Ibu Yayu selama 1 jam. Seperti itu ya. Dilanjut ya, ibu-ibu semua, berdasarkan hasil pertemuan dengan para pihak setelah beberapa kali pertemuan, saya ingin sampaikan terlebih dahulu ada solusi yang berdasarkan pertemuan tersendiri kita itu sudah ada di tengah, yaitu adalah pembagian hartanya ini dibagi secara adil. Nah, untuk rumah itu bisa saja dibeli oleh adiknya dulu, ya, oleh adiknya, tapi tentu saja harganya di luar dari harga pasaran. Jadi kalau harga saat ini tuh rumah itu sekitar 500 juta. Nah, ini adik Ibu Yayu ini sanggup membeli rumah tersebut seharga 200 juta. Artinya nanti rumah tersebut jadi milik Yayu, Bu. Ya, Ibu juga mendapatkan hasil penjualan dari rumah tersebut 200 juta. Nah, kira-kira bagaimana, Bu? Ya. Dari Ibu Tri bagaimana? kalau misalnya kebalik Pak, maksudnya saya yang beli, karena kan saya nggak ada rumah lagi Pak, saya udah dari dulu kan tinggal di situ, sementara di saya itu suaminya. Kalau berarti saya yang beli itu, biar saya tetap tinggal di situ, itu sama kan Pak sebenarnya, tinggal saya bayar ke adik saya. Intinya itu sama, sudah dalam menemui titik tengah, ya. Kalau kemarin dari Yayu itu sanggup membeli itu, nah ternyata sekarang dari Trinya nih, kakak nih, sanggup membeli. Nah, tadi sudah ada sedikit permintaan dari kakak kamu nih, beliau sanggup membayar, tetapi membayarnya tidak dengan harga pasar. Nah, kenapa? Ya karena mungkin kemampuan beliau sanggupnya di angka 150 juta. Nah, tapi Yayu kan juga walaupun itu rumah sudah dibeli oleh Tri karena harga di bawah pasaran, maka sesungguhnya Yayu juga ketika main ke rumah itu juga tidak akan jadi masalah, karena setelah kejadian ini kan semua berjalan dengan normal kembali. Hubungan kakak adik tidak ada yang rusak, ya. Nah, kalau dari kakak, misalnya taruhlah 400 juta, nah berarti kan dibagi dua dulu. Nah, nanti saya tambahin uang renovasinya. berarti kakak Tri ini sanggup membayar 230 Iya, juta. sekitar itu. Nah, bagaimana tuh adek Yayu, kakaknya sudah menyanggupi sekitar segitu? Dibayarkan seperti itu ya saya, insya Allah. Baik, seperti itu ya. Jadi Ibu Tri dan Ibu Yayu selaku keluarga, adik dan kakak pada kesempatan ini telah sepakat. Ya, yang pertama nanti saya bacakan lagi. Nah, kalau ada kesalahan atau kekurangan mohon tambahkan di depan kedua belah pihak. Yang pertama, untuk tanah yang seluas 6 hektar itu dibagi dua, 3 hektar untuk kakak, 3 hektar untuk adik. Ya, dan kemudian untuk harta warisan berupa rumah itu juga dibagi dua, dengan nominal awalnya itu adalah sekitar 400 juta, yang tadinya diperkirakan 500 juta, tapi kita kisarannya itu untuk kita harga kekeluargaan itu sekitar 400 juta, berarti rumah itu dihargai 200 juta. Nah, di samping itu Yayu juga pernah merenovasi rumah tersebut, mengeluarkan dana sekitar 30 juta. Nah, pada kesempatan ini untuk rumah itu akan dibeli oleh kakak sebesar 230 juta. Jadi seperti itu ya kesepakatan kita. Nah, selanjutnya saya mohon izin selaku juru damai untuk menuangkan ini ke dalam dokumen surat perdamaian, agar perdamaian ini dapat menjadi pegangan bagi saya, bagi kakak, bagi adik. Jadi nanti dokumennya itu akan dirangkap 4. Saya pegang, adik pegang, kakak pegang juga. Saya butuh waktu untuk membuat draftnya.
Setelah draft jadi, nanti saya mohon untuk ditandatangani pihak pertama, pihak kedua, dan saya selaku mediator untuk menandatangani sebagai saksi. Siap ya? Siap. Baik, ibu bapak semua, kita masuk kepada penandatanganan. Ini tanda tangannya, silakan ditandatangani. Yang pertama, yang kedua, silakan. Nah, disaksikan ya, saya sebagai ini menandatangani. Nah, ini nanti akan disalin sebanyak 4 salinan sebagai arsip. Saya pegang, yang pertama pegang, yang kedua pegang. Itu ya, ibu-ibu semua. Alhamdulillah, mediasi kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan adanya mediasi ini, hubungan kakak adik akan semakin erat. Tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi permusuhan. Semua dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebagai simbol dari keberhasilan kita bermediasi, kemudian simbol juga sebagai kekeluargaan, silakan ibu-ibu untuk berjabat tangan, untuk saling meminta maaf. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.